Shalom buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bersatu dulu, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian 227 ayat yang pertama sampai yang kedua. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengan perintah surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan saat teduh. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yang itu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak Imam Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 183 ayat yang pertama sampai yang kedua. Selamatlah berlindung di
Responsoria kita pada hari ini diambil dalam kitab Mazmur 148 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kita membaca secara ganti-gantian dan di ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darat, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita bersama-sama. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Bersama orang percaya, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel buat kita pada minggu ini diambil dalam kitab Galatia 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Galatia 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya kepada dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan
dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Warta jemaat bagi kita pada hari ini Minggu 27 Desember 2020, Minggu pertama sesudah Natal. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, Tuhan memberkati. Topik doa syafaat minggu ini ada 4 topik doa. Kita juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita ini. Dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan di setiap keseharian kita. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak M. Papahan pada tanggal 25 Desember 2020 dan akan dikebumikan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kisaran. Yang kelima, ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dilakukan pada pukul 19 WIB khusus untuk pelayan yang beribadah di gereja. Jemaat beribadah di rumah secara virtual, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam acara tersebut, dan unsur-unsur perjamuan kudus dan napiri akan diantar ke rumah jemaat. Dan pada acara tersebut kita mengumpulkan persembahan khusus untuk dana pensiun, nanti amplop akan dibagikan juga. Yang keenam, ibadah jam 00, yaitu ibadah di rumah dilaksanakan oleh keluarga masing-masing. Napiri juga akan dihantar ke jemaat. Yang ketujuh, ibadah tahun baru yaitu tanggal 1 Januari 2021 akan dilaksanakan 2 gelombang, yaitu pukul 8 dan pukul 10 WIB. Dan pembagiannya ada di napiri kita supaya kita memperhatikannya, supaya nanti ketika melakukan ibadah kita tidak terlalu membeludak jumlahnya. Yang berulang tahun dari tanggal 21 hingga 27 Desember ada 13 nama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita, bagi saudara-saudari. Tuhan kiranya yang memberi kesehatan dan yang memberkati. Jadwal petugas untuk tanggal 31 Desember tercantum. Jadwal petugas ibadah untuk tanggal 1 Januari 2021 juga tercantum. Info keuangan, persembahan ibadah minggu tanggal 20 Desember 2020 tercantum. Persembahan pada perayaan Natal yang sudah kita lakukan juga tercantum. Persembahan amplop dana Natal pada tanggal 20 Desember ada 32 nama. Mewakili panitia kami mengucapkan terima kasih. Dana sosial duka cita juga ada tercantum di napiri kita. Perpuluhan ada 19 nama yang tertulis di napiri kita. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, ucapan syukur. Kita menerima ucapan syukur dari keluarga Hatoga Torop almarhum, Ibu Boru Manurung, karena seluruh keluarga sehat-sehat, serta anak mereka Rani Toga Torop SHMH masuk PNS Kejaksaan Agung, dan Maria Toga Torop sarjana kedokteran sudah diwisuda. Mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Dari keluarga Nyonya Butar-Butar Bornenggolan, karena seluruh keluarga sehat-sehat. Dari keluarga M. Sirait Boru Simbolon, karena anak mereka Melando Raja Doli Sirait telah pulang dari Bali
dan tiba di kisaran dalam keadaan sehat, dan seluruh keluarga juga dalam keadaan sehat. Kita menerima ucapan syukur dari Ruth El Prida Sibarani atas berkat Tuhan telah masuk PNS. Mohon doa agar sehat-sehat bertugas di tempat yang baru. Keluarga Wiratmo Boru Panjaitan, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Dari Lilis Boru Simamora, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Dari NN, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga Asitorus Boru Sinaga, karena seluruh keluarga dan cucu mereka sehat-sehat. Dari Metilde Boru Barimbing, karena berkat Tuhan seluruh keluarga sehat-sehat dan usahanya diberkati oleh Tuhan. Dari Gracia Mayuli Boru Nenggolan, karena berkat Tuhan seluruh keluarga sehat-sehat dan pekerjaannya juga diberkati Tuhan. Dari keluarga CLS Hamanurung Boru Nenggolan, atas berkat Tuhan seluruh keluarga sehat-sehat dan pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Demikianlah warta jemaat bagi kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk segala berkat-Mu yang selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini di dalam minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020 ini kami boleh beribadah bersama keluarga kami di rumah. Tuhan, terpujilah Engkau yang sudah memberkati kami. Hari ini kami berdoa, biarlah berkat-Mu menyertai seluruh umat-Mu, khususnya jemaat GMI Maranatha Kisaran, dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala beban kehidupan, dalam segala pergumulan mereka. Biarlah roh Tuhan yang menolong dan menguasai hati mereka, sehingga mereka boleh melalui dengan pertolongan Tuhan dan mereka menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. Bagi mereka yang sedang berduka, keluarga Pak Pahan Boru Manurung, Tuhan Yesus hiburkanlah Ibu Boru Manurung, anak-anaknya dan semua keluarga yang ditinggalkan Bapak Pak Pahan, sehingga mereka Tuhan bisa menata hari mereka ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk acara pengebumiannya hari ini Tuhan, biarlah roh-Mu menolong setiap keluarga sehingga mereka Tuhan boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Yesus, mereka yang terbaring di rumah sakit atau mereka yang terbaring di rumahnya Tuhan. Kami berdoa, topangkanlah tangan-Mu yang kudus yang penuh kuasa, memberkati tubuh mereka yang lemah sehingga mereka menjadi kuat dan menjadi sembuh. Kami tahu Engkau tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan, memulihkan setiap saudara-saudara kami yang sedang di dalam masa sakit. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi mereka, memberkati setiap obat yang mereka makan dan minum, sehingga itu menjadi sarana penyembuh yang Tuhan pakai bagi kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap keluarga yang merawat, Engkau berikan mereka juga kesehatan, sehingga mereka mampu merawat saudara-saudaranya, mungkin anak, mungkin mertua, mungkin orang tua mereka, sehingga mereka Tuhan boleh bersuka cita di dalam mengakhiri tahun 2020 ini. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, di dalam penanganan
pandemik COVID-19 ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan untuk boleh memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa dan negara kami ini. Sehingga Tuhan pandemik ini boleh berlalu dan kami boleh memulai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami juga telah selesai melaksanakan aktivitas Natal kami. Biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh meninggalkan sukacita di dalam setiap hati dan pembaharuan di tengah kehidupan kami. Hari ini kami berdoa, bersyukur kepadamu oleh karena saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah usia yang bertambah membuat mereka semakin dewasa, bahkan mengarahkan hidup mereka kepada kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan di mezbah Tuhan. Baik itu Tuhan persembahan di rumah, persembahan di gereja, maupun persembahan persepuluhan dan ucapan syukur yang dinaikkan ke mezbah-Mu. Biarlah itu boleh dipergunakan di tengah gereja-Mu bagi kemajuan pelayanan dalam gereja Tuhan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Hatoga Torop, Ibu Boru Manurung, untuk anak mereka yang sudah menerima berkat-Mu masuk pegawai negeri sipil. Tuhan Yesus, biarlah dalam pekerjaan yang baru, Roh Tuhan menolong, menguatkan, memberi hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa untuk keluarga Butar-Butar Boru Nenggolan, keluarga MC Rait Boru Simbolon, Ruth Elfrida Sibarani, keluarga Wiratmo Boru Pancaitan, Lilis Simamora, Asitorus Boru Sinaga, Metilde Boru Barimbing, Gresia Mayuli Boru Nenggolan, dan keluarga CLS Hamanurung Boru Nenggolan. Tuhan, mereka bersyukur kepadamu karena berkat Allah yang tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan mereka. Biarlah ucapan syukur mereka itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan gereja-Mu boleh mempergunakannya guna pelayanan bagi gereja-Mu. Apapun yang sudah mereka ucap syukurkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan mengabulkannya. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap permohonan dan kerinduan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang terulur, sehingga lewat berkat Tuhan pekerjaan kami boleh mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan juga Tuhan firman-Mu yang akan ditaburkan hari ini. Roh kebenaran biarlah menguasai hati dan pemikiran hamba-Mu yang akan mencurahkan firman-Mu di tengah persekutuan kami. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, menyentuh setiap hati untuk boleh dituntun kepada perubahan hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami percaya Tuhan mendengarkannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus yang kudus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat persembahan bagi kita hari ini, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati.
Kembali kita puji Tuhan dari nyanyian nomor 110, ayat yang pertama sampai yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Ia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami akan belajar firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apa kabar? Setelah kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus beberapa hari yang lalu, kita sekarang belajar kembali firman Tuhan. Di hari Minggu ini kita akan belajar Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai 40. Mari kita membuka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah tradisi di Israel untuk membuat nama atau memberikan nama kepada anak yang baru lahir itu setelah 8 hari harus disunat. Sunat adalah pemberian nama bagi bangsa Israel. Nah, pada minggu ini kita pada tanggal 27 ini kita akan memberikan nama kepada anak kita yang akan dibaptis. Dan saudara membawa anak-anak saudara untuk dibaptis di gereja ini. Tetapi bagi Israel itu disunat, tetapi bagi orang Kristen itu dibaptis. Apa artinya sunat dan baptis? Apa bedanya? Kalau sunat bagi bangsa Israel ditunjukkan bahwa sunat itu menunjukkan bahwa mereka itu yang disunat menjadi warga Israel, memiliki tradisi Israel sebagai umat pilihan Allah. Jadi mereka mendapat janji Allah, yaitu janji keselamatan Israel. Nah, bagaimana dengan baptis? Baptis itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus adalah tanda materai bahwa seorang anak ataupun seorang manusia yang dibaptis masuk dalam kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ada janji keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sepertinya duanya sama, tapi perbedaannya adalah sunat dilakukan oleh bangsa Israel dan baptis dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen bisa bangsa Israel, bisa bangsa Batak, bisa bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Apakah Bapak Ibu sudah dibaptis? Berarti Ibu, Bapak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga Yesus dibawa Maria dan Yusuf sebagai orang tua. Mereka ingat janji kepada malaikat bahwa dia harus menamai bayi itu dengan nama Yesus. Sehingga dibawanyalah ke bait Allah di Yerusalem untuk disunat, untuk dinyatakan sebagai umat pilihan Allah dari bangsa Israel. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah, ada sesuatu yang terjadi. Ada pengaruh yang luar biasa terjadi dalam kehidupan seseorang, bahkan 2 orang. Kita lihat di sana ada Simeon dan Hana. Simeon adalah seorang imam yang sudah tua, di mana Roh Kudus mengatakan kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Si Hana juga seorang nabi perempuan yang sudah tua.
juga mengalami sedemikian rupa. Dia terkejut, dan ketika melihat bayi Yesus itu, dia bersuka cita. Bahkan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang dinanti-nantikan Yerusalem. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, pengaruh kehadiran Yesus di bait Allah sungguh luar biasa. Yang tua, Simeon dan Hana, penyerahan dirinya penuh kepada Allah untuk mengatakan dia sudah saatnya datang kepada Allah. Dia rela mati untuk Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, sepanjang tidak menemukan bayi Yesus, mereka tetap menanti dan menanti. Tetapi ketika melihat bayi Yesus, mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita menghadapi kematian. Berarti Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, perubahan yang besar terjadi adalah yang pertama, penantian sudah selesai. Penantian akan Mesias yang akan datang sudah selesai. Tinggal bagaimana penantian untuk menantikan Kristus datang kedua kali, membangkitkan orang mati dan membawa setiap orang benar ke hadapan Bapa di sorga. Berarti di sini ada persiapan diri, ada keikhlasan hati, ada sukacita. Dan itulah yang kedua, sukacita menghadapi kematian. Banyak orang menghadapi kematian bukan sukacita, tetapi penuh dengan penderitaan. Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu kasih dalam Yesus, kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita harus bersukacita menghadapi kematian. Bukan malah takut, tetapi berani. Karena apa? Karena janji Tuhan sudah digenapi. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, yang kedua, janji Tuhan tergenapi. Banyak janji-janji manusia, hanya janji Tuhan yang tetap. Dan Tuhanlah yang selalu menepati janji. Dan kita lihat ada manusia yang juga mau menepati janji, seperti Maria dan Yusuf. Mereka berjanji untuk mengikuti firman Tuhan, seperti khotbah pada tanggal 25 kemarin. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki, yang engkau katakan. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kalau sudah berjanji sedemikian rupa Maria, maka dari itu Maria harus menepati janjinya. Apa itu? Menamai bayi itu Yesus, bukan nama-nama yang lain. Jadi nama yang diberikan kepada bayi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah janji Maria. Maria menepati janji, Yusuf menepati janji. Kalau Tuhan benar-benar menepati janjinya memberikan keselamatan kepada manusia, bagaimana kita manusia? Apakah kita menepati janji kita kepada Tuhan? Jika Maria dan Yusuf menepati janjinya kepada Tuhan, memberi nama anak itu dengan Yesus, bagaimana kita sebagai manusia yang sekarang ada di sini menepati janji kita kepada Tuhan? Atau saudara tak pernah berjanji dengan Tuhan? Atau pernah saudara berjanji di dalam hati kecil kita, hati kecilmu berjanji kepada Tuhan? Satu contoh, kalaulah lulus anakku PNS, aku berjanji Tuhan, aku akan setia melayani Tuhan. Ya, mungkin ketika pertama lulus, udah lulus PNS anaknya, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun setia melayani Tuhan. Tapi begitu mendapatkan pencobaan,
begitu pencobaan itu menekan jiwanya, dia tidak tersenyum menghadapi pencobaan itu, tetapi makin takut dan kecut, sehingga bisa lari dari kenyataan. Ada seorang pemuda, ketika dia melayani luar biasa mulai dari sekolah minggu sampai P3MI, dan dia berjanji kepada Tuhan, bagaimanapun Tuhan, aku akan melayanimu sampai ajal hidupku. Tapi ternyata dia tertarik dengan wanita yang cantik di luar sana yang bukan orang Kristen. Bahkan dia menjadi bukan Kristen lagi. Kapan dia melayani Tuhan sampai ajal hidupnya? Itu pertanda Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, janji kita sering kita ingkari. Tetapi di sini kita melihat bahwa janji yang tidak diingkari itu akan mendapatkan sukacita yang besar. Janji Tuhan kekal dan tetap sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan masa datang, janji Tuhan tetap. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus, mari kita meneladani Simeon. Mari kita meneladani Hana, sampai masa putih rambutnya dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap pegang janjinya. Bukan luntur kepercayaannya di masa tuanya, tapi semakin kokoh dan kuat. Semakin bersukacita dan kuat sukacitanya. Dengan demikian mereka menjadi berkat. Perubahan atau pengaruh yang besar kehadiran Yesus di dalam hidup kita seharusnya nyatalah sekarang. Apalagi kita akan melangkah kepada tahun 2021 dan kita meninggalkan tahun 2020. Mari ingatlah janji Tuhan. Janji Tuhan itu tetap dan kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Mungkin kami pernah berbohong akan janji kami kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami. Biarlah kami semakin dikuatkan dengan firman-Mu untuk terus mengingat janji Tuhan yang luar biasa itu, dan untuk mengingat bahwa kami pernah berjanji kepada Tuhan dan memegang janji yang pernah kami ucapkan. Terima kasih buat anak-anak yang kami hantarkan untuk dibaptis hari ini. Terima kasih buat orang tuanya. Terima kasih buat keluarganya. Biarlah keyakinan kami bahwa anak-anak ini akan menjadi warga kerajaan Allah sepanjang hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan bila topan terus melanda hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia.
Saudara, ingatlah janji Tuhan. Dan ingatlah janji apa yang pernah engkau katakan kepada Tuhan, tepatilah. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati kamu sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.